Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya karena Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Yul dari Jerman. Terima kasih sudah diizinkan oleh PM3 untuk bergabung. Di dalam hadis Nabi dibilang kan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan di surat Al-Mujadilah Allah meninggikan orang-orang beriman di antaramu, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nah, yang dimaksud ilmu ini dalam hadis dan dalam Al-Qur'an itu ilmu agama atau ilmu-ilmu dunia? Dan bagaimana ilmu dunia itu, misalnya tadi ilmu sipil, ilmu ekonomi, menjadi barokah atau menjadi penambah pahala kita di akhirat. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin tentang Allah, tentang Muhammad SAW. Walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu. Derajat, beberapa derajat. Yang kedua dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, bagi orang yang yakin kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Lalu yang dimaksud itu ilmu apa? Ilmu terbagi dua. Satu, ilmu yang terkait tentang Allah, ilmu yang terkait tentang akhirat, ilmu yang terkait tentang cara baca Quran, ilmu yang terkait tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah fardu ain bagi kita. Fardu ain artinya kewajiban setiap individu muslim. Dia mesti tahu bagaimana tata cara sholat, bagaimana berpuasa, apa syaratnya, apa rukunnya, bagaimana mandi wajib, bagaimana bersuci, bagaimana taharah, bagaimana tayamum. Kalau dia tidak tahu cara bersuci, nanti sholatnya tidak sah. Dia tidak tahu, rupanya wudhunya sudah batal. Dia tidak tahu sholatnya tidak benar karena tidak menutup aurat. Dia tidak tahu sholatnya tidak diterima Allah karena ada najis. Dia tidak bisa membedakan mana najis, mana hadas besar, mana hadas kecil. Maka ini pengetahuan yang mesti diketahuinya. Tapi ada ilmu yang diketahui cukup 1, 2, 3, 10 sebagian orang yang lain. Ilmu politik misalnya. Tidak semua kita punya bakat. Ibu punya anak 5, 3, 2. Tidak semua sama. Ada yang satu kecenderungannya ke matematik. Ada yang satu kecenderungannya ke ekonomi. Ada yang satu kecenderungannya ke ilmu-ilmu sosial. Oleh sebab itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dari kecil kita sudah lihat bakatnya kemana. Ada yang ke ilmu eksak, ada yang ke ilmu sosial. Maka ini semua kita didik sesuai, arahkan ke sana. Makanya bunyi kalimatnya Iqra. Bacalah. Bacalah politik. Bacalah ekonomi. Bacalah eksak. Bacalah fisika. Bacalah kimia. Bacalah biologi. Tapi tetap dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayatin. Di situ semua ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu terus digali dan dikaji. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berfikir. Apa ciri orang yang berfikir dalam Islam? 2. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir, menyebut, mengingat Allah. Qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Wa yatafakkarun, berpikir. Hatinya berzikir, pikirannya berpikir. Inilah yang disebut dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Kalau hanya yang diasah itu hanya intelektualnya saja, dia akan sombong, angkuh, jadi Fir'aun. Tapi kalau yang diakal itu hanya kecerdasan spiritualnya saja, dia tidak akan maju. Maka seimbang antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Setelah itu mampu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada gunanya, semua dia teliti, semua bermanfaat untuk umat manusia. Ada yang meneliti gunung, menjadi pakar-pakar geologi, apa isinya, ada batu bara, ada kandungan emas, ada permata, ada berbagai macam batu-batu mulia. Lalu kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Puncaknya, faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Anak ibu boleh menjadi pakar astronomi, geologi, tapi hasilnya adalah dia akan menjadi hamba Allah dan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak keponakan ibu boleh menjadi pakar medis, ilmu pengetahuan. Dia tahu proses penciptaan manusia dari segumpal darah, dari sperma, menjadi darah, menjadi daging, menjadi manusia sempurna. Siapa yang paling takut kepada Allah? Dokter-dokter yang takut kepada Allah karena dia punya ilmunya. Maka insya Allah kedua ilmu ini tidak kita dikotomikan, tidak kita benturkan, tapi saling dukung-mendukung karena tujuannya adalah supaya takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Ustadz, saya agak sedikit gemetar karena saya juga ngefans sama Ustadz dan ini kesempatan pertama saya berbicara langsung dengan Ustadz. Ustadz, begini Barakallah. pertanyaan saya. Ya, Saya alhamdulillah ini kan sudah 9 tahun di Jerman ya Ustadz ya. Masya Jadi Allah. saya banyak melihat bagaimana kultur di sini dan sedikit banyak juga menyesuaikan kalau itu tidak bertentangan dengan agama. Nah, karena ini topiknya terkait ilmu, menuntut ilmu ya Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan, seperti kita tahu Ustadz, ilmu yang bermanfaat adalah salah satu dari 3 hal yang insya Allah tidak akan terputus ketika seorang muslim meninggal dunia ya Ustadz. Ya. Nah, bagaimana untuk kita tuh tahu apakah ilmu yang kita miliki itu ilmu yang bermanfaat tersebut Ustadz? Apakah ilmu tersebut itu selalu dikonotasikan dengan ilmu agama atau ilmu itu juga bisa berupa ilmu-ilmu dunia Ustadz? Dan seperti kita tahu, kalau saya mengamati di sini, banyak dari kita yang belajar di universitas itu hanya berorientasi untuk mendapatkan nilai yang baik, sehingga nanti lulus dengan hasil yang memuaskan, dapat pekerjaan yang baik, hanya berorientasi pada hal-hal dunia, tanpa memaknai bahwa ilmu yang dia usahakan, upayakan, dia perjuangkan itu nantinya juga bisa menyelamatkan dia ketika dia sudah meninggal. Nah, itu bagaimana Ustadz? Saran dari Ustadz supaya kami-kami ini juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu dunia yang kami miliki, sehingga ilmu tersebut bisa menjadi amal jariah kami Ustadz. Begitu, terima Baik. kasih Ustadz. Suatu ketika saya bertemu dengan mahasiswa yang baru saja selesai S1 Fakultas Hukum. Lalu kemudian dia mengatakan, saya mau kuliah lagi, ambil S1 lagi agama Islam. Saya tanya, kenapa mau ngambil agama Islam? Supaya ilmunya bermanfaat. Lalu ilmu yang sekarang Fakultas Hukum S1 nggak bermanfaat? Enggak Pak Ustadz. Karena ilmu ini adalah ilmu konvensional. Ini ilmunya bukan ilmu agama Islam. Lalu saya tanya, seandainya saya dikriminalisasi orang, siapa yang bisa membela saya? Siapa yang ngerti hukum konvensional? Dia terdiam. Seandainya ada orang Islam di kampung kita, tanahnya diambil oleh perusahaan, digarap oleh orang hebat, siapa yang ngerti tentang hukum agraria, hukum pertanahan? Dia diam. Saya katakan, kamu lanjutkan S2, hukum konvensional, setelah itu lanjutkan S3 ke Belanda, Leiden, karena kita banyak mengadopsi hukum dari Belanda, juga konvensional. Setelah kamu dapat PhD, Doctor of Philosophy, pulang ke negeri ini, buka lembaga bantuan hukum, bantu ustadz-ustadz yang dikriminalisasi, bantu masyarakat kita yang tanahnya dirampas, bantu TKI kita pejuang devisa yang tidak punya lawyer, yang tidak bisa dibela oleh pengacara karena tidak punya uang, maka saat itu engkau sudah punya ilmu bermanfaat. Saya ingin kita punya robah mindset kita. Hari ini kita bisa streaming dengan aplikasi Zoom ini. Ini ada ilmunya. Siapa yang bisa menghubungkan saya dengan masyarakat yang ada di Belanda, di Eropa, di Jerman, dimanapun berada, kalau tidak dengan ilmu ini menunjukkan bahwa ilmu ini adalah ilmu bermanfaat. Ketika ada di antara Bapak Ibu yang punya anak, atau Bapak Ibu sendiri yang menekuni bidang pesawat di Jerman, punya ilmunya, lalu kemudian bisa bermanfaat, maka manfaat ini akan menebar. Meninggal dunia tetap mengalir. Masjid kita ada lampunya, bukan ilmu agama, ilmu lampu itu. Lalu kemudian arsitekturnya, dari mulai kubahnya, menaranya, itu bukan ilmu yang terkait dengan halal, haram, makruh, mubah, bukan ilmu fikih, bukan ilmu tafsir, tapi ilmu itu bermanfaat sampai hari ini. Oleh sebab itu beberapa kali saya presentasi di Institut Teknologi Bandung, bagaimana sahabat-sahabat kita, para arsitek, para yang menekuni bidang ilmu sains dan teknologi, maka terus, karena ilmu itu bermanfaat, ajarkan, tapi dengan syarat niatnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya mencari ijazah, setelah dapat ijazah kerja, S1, S2 dapat uang, habis itu pensiun tua dan mati. Kalaulah hidup ini hanya cuma untuk makan, berkeluarga, mati, apa beda kita dengan kucing, apa beda kita dengan binatang? Hidup ini mesti ada visi misinya ke depan. Visi misi kita adalah menebarkan keselamatan di atas muka bumi, membantu agama Allah, membantu Rasulullah SAW dengan menegakkan syariatnya. Maka insya Allah ilmu Bapak Ibu, bil khusus yang sedang berada di Jerman, di Eropa saat ini, maka bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa,
untuk umat Islam insya Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair.